Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk bermajelis ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di malam hari ini tentunya kembali kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini tentunya masih di pembahasan mandi junub dan hukum seputar junub. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas apa yang mewajibkan seorang itu mandi. Di antara yang kita sebutkan adalah kalau seorang mimpi basah atau dia mendatangi istrinya, apakah keluar maninya ataupun tidak. Itu di antara yang mewajibkan mandi. Kemudian berikutnya lagi di hadits 97 masih tentunya belum menyebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaktasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jumu'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mandi dari 4 perkara. Minal janabah, 1 dari junub. Wa yaumal jum'ah, yang kedua hari Jumat. Wa minal hijamah, yang ketiga dari berbekam. Wa min ghuslil mayyit, yang keempat dari memandikan jenazah, mayat. Hadis kata beliau riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini beliau bawakan untuk menjelaskan berikutnya di antara yang mengharuskan kita mandi. Disebutkan dalam hadis ini 4. Pertama dari junub. Ini sudah jelas di pertemuan yang lalu. Kalau seorang junub dari istrinya, bahkan kata Aisyah, wa illam yanzil, walaupun tidak sampai keluar air maninya, yang penting dia sudah bersungguh-sungguh, dia duduk di atas cabang yang 4, antara kaki dan antara tangannya, itu sudah wajib mandi. Kalau ini sudah jelas. Wa yaumal jum'ah, demikian pula di antara yang
mengharuskan mandi adalah hari Jumat. Dan ini kita akhirkan pembicaraannya karena nanti beliau akan sebutkan hadis insyaallah nomor 99, yaitu bisa dikatakan hadis terakhir nanti yang kita akan baca di pertemuan ini. Karena rencana anak dari rumah kita akan pelajari hari ini 3 hadis. Jadi mandi Jumat kita akhirkan di hadis 99. Kemudian wa minal hijamah, dari berbekam. Mungkin jamaah sudah paham semua berbekam, karena perkara ini di akhir-akhir ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Iya. Dan dari memandikan mayat, nimpak dengan lafaz yang ini langsung 4 disebutkan, bukan satu-satu. Lafaz ini adalah lafaz yang dhaif, bahkan dihukumi oleh para ulama ini hadis palsu. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang wajib mandi setelah memandikan jenazah. Wajib mandi setelah setelah berbekam. Walaupun 2 yang pertama itu benar adanya, tapi 2 yang terakhir ini yang masalah. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari, didhaifkan oleh Imam Syafi'i yang bermadhab memang beliau adalah ya bisa dikatakan yang punya madhab Syafi'i. Ini juga didhaifkan oleh Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis. Ini juga didhaifkan oleh Ibnul Munzir, demikian pula oleh Al-Imam Al-Khattab. Kenapa bisa dhaif? Ini yang paling penting. Karena ketika kita berkata hadis ini dhaif, pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah di dalam sanad hadis ini, dalam riwayat Imam Abu Daud, ada rawi yang bernama Mus'ab Ibn Syaibah. Rawi ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, rawa ahadits manakir. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar, hadis-hadis palsu. Ini Mus'ab Ibn Syaibah. Demikian pula Al-Imam Abu Hatim rahimahullah beliau berkata, la yahmadunahu. Para ulama hadis tidak memuji rawi ini. Wa laisa bil qawi, dia tidak kuat. Demikian pula Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah beliau berkata, mungkarul hadis. Ini rawi Mus'ab Ibn Syaibah, rawi yang mungkar hadis. Hadisnya kalau dibilang mungkar, palsu. Tidak bisa dinaikkan ke derajat hasan. Tidak bisa juga menaikkan yang lain ke derajat hasan. Artinya tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung. Ini hadis kalau rawinya mungkar. Kalau rawinya mungkar. Demikian pula Al-Imam Ad-Darqutni beliau berkata, laisa bil qawi wala bil hafidh. Rawi ini tidak kuat, tidak pula penghafal, bukan juga termasuk penghafal hadis. Ini tentunya semua pembicaraan ini menunjukkan bahwa hadis yang ada di depan kita adalah hadis palsu. Dhaif jiddah, lemah sekali. Makanya kita tidak pakai berdalil. Nah, ketika ada orang berdalil dengan hadis ini bahwa siapa yang memandikan mayat wajib mandi, itu tentunya kita katakan tidaklah benar. Kenapa? Karena dalil yang dipakai seperti yang kita sebutkan tadi. Iya, dalil yang dipakai adalah dalil dhaif, tidak sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula ketika ada orang mengatakan bahwa kalau sudah berbekam mandi, tentunya kita juga tidak berpegang dengan pendapat itu.
Kenapa? Karena hadis yang dipakai dhaif. Bahkan yang sahihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan beliau bahkan tidak berwudu. Karena keluarnya darah bekam itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau darah, hanya darah haid, darah nifas, darah istihadah. Yang keluarnya di tempat itu. Yang keluar di bawah, jalur depan ataupun jalur belakang. Adapun yang keluar dari tempat lain, bahkan misalnya mimisan atau darah gusi atau berdarah jerawat misalnya atau berbekam misalnya, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ini yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dua potongan pertama, belum mandi dari junub, tentunya sudah kita ambil pekan lalu. Mandi di hari Jumat, nanti kita akan ulang di hadis yang tersendiri. Kita akan ulang di hadis yang tersendiri. Kita baca hadis berikutnya. Hadis 98 yang disebut oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an fi qissati Thumamah ibn Utsal indama aslama fa wa amarahu an-nabi ayyaktasil. Rawahu Abdurrazzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita tentang kisah Islamnya Thumamah ibn Utsal. Cerita Islamnya Thumamah ibn Utsal. Ketika dia masuk Islam, Nabi menyuruhnya untuk mandi. Ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan asalnya ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Fikihnya mudah sekali. Yaitu menunjukkan bahwa ketika seorang masuk Islam, sunnah untuk mandi. Sunnah untuk mandi. Iya. Ini yang disebutkan oleh para ulama fikih. Kemudian mereka bilang al-hikmatu fi wujubil ghusli alaih, hikmah dari harus dia mandi, annal kafir la yaslam ghaliban min janabah, bahwa orang kafir itu tidak selamat tentunya dari junub waktu dia kafir. Maka saat dia masuk Islam disunahkan untuk mandi, tidak wajib atas pendapat mayoritas. Kenapa kita tidak katakan wajib? Padahal di sini Nabi memerintahkan, karena tidak setiap orang yang masuk Islam Nabi perintahkan untuk mandi. Tidak. Sangat banyak yang masuk Islam, tapi tidak semuanya yang Nabi perintahkan untuk mandi. Tapi di sini Nabi perintahkan Thumamah ibn Utsal, itu perintah sunnah namanya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Kenapa tidak wajib? Karena alasan yang mengatakan wajib, kalau waktu dia kafir kan bisa saja junub. Islam kan menggugurkan semua yang sebelum. Itu alasan mereka kenapa tidak wajib. Ketika seorang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, maka seluruh yang sebelum yang dia pernah lakukan gugur. Karena Nabi SAW berkata saat Amr ibn al-As masuk Islam, ketika itu Amr ibn al-As datang bersama Khalid bin Walid dari Mekah ke Madinah, mau masuk Islam dan baiat Nabi SAW. Kalau Khalid bin Walid langsung baiat Nabi SAW untuk Islam, membela Islam saat senang ataupun saat susah. Setelah masuk Islam, Amr bin al-As dia bilang saat dia mau masuk Islam, dia katakan kepada Nabi SAW,
dengan syarat semua yang telah lewat dihapus. Itu syarat. Maka ketika itu Nabi SAW katakan kepadanya, ala ta'alam ya Amr, annal islama yajubu ma qablahu. Tidakkah kamu tahu, wahai Amr, bahwa Islam itu menghancurkan semua yang sebelumnya. Sebagaimana seorang kalau bertobat, menghancurkan sebelumnya. Seorang kalau berhijrah dari dosa ke taat, hancur semua sebelumnya. Itu semua pasangan dan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam haditsnya. Dalam haditsnya. Tidak perlu dia kodok semuanya setelah Islam. Tidak perlu dia kodok semuanya setelah dia berhijrah. Tidak perlu dia kodok semuanya setelah dia bertobat. Misalnya sebelumnya dia tidak pernah sholat. Apakah ketika dia bertobat perlu sholat? Tidak perlu. Dia kodok. Dia lakukan saja yang akan datang. Demikian pula kalau sebelumnya dia belum hijrah. Iya, dia sholat tapi lakukan dosa-dosa banyak. Apakah kalau sudah berhijrah perlu dikodok semua, diganti semua yang sebelumnya? Tidak. Itu sudah dihanguskan oleh hijrah. Sebagaimana dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan alasan inilah kita tidak katakan mandi bagi orang yang masuk Islam itu tidak wajib, tapi sunnah. Tapi sunnah. Bahkan sunnah dia mencukur rambutnya. Kita tidak katakan wajib. Sunnah juga. Di samping dia mandi, sunnah dia mencukur rambutnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Al-Baihaqi, ya, bahwasannya pernah ada seorang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepadanya, "Halqi anka sya'ral kufri." Cukur rambut kekafiran itu. Cukur darimu rambut kekafiran. Itu sunnah dia mencukur. Saat masuk Islam, sebagaimana sunnah juga dia untuk mandi. Untuk mandi. Iya, ini yang terkait dengan hadis yang ada di buku. Kemudian hadis yang ketiga yang kita akan sebutkan malam hari ini, yaitu hadis nomor 99. Ini terkait dengan mandi Jumat. Terkait dengan mandi Jumat. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Akhrajahu sab'ah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah berusia balik. Dengan tanda-tanda balik tentunya mimpi basah, atau tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, atau kalau tidak ada semua itu, ya, berumur 15 tahun. Ini diantara yang disebut oleh para ulama ciri seorang itu balik. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh Imam 7. Maksudnya Imam 7 di sini adalah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. 7. Ia meriwayatkan. Tentunya kita tidak ragukan akan sahih. Kemudian kata Allah wa an Samurah ibn Jundub. Pasangannya ini
Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Rawahul khamsah wa hasanahu Tirmidzi. Kata beliau dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu di hari Jumat, maka dengannya dan itu adalah yang terbaiknya. Tapi siapa yang mandi itu lebih utama. Tapi siapa yang mandi itu lebih utama. Siapa yang berwudu cukup, nikmat yang dilakukan. Tapi siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Dua hadits ini disampaikan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan hukum mandi Jumat. Para ulama dalam masalah ini berselisih pendapat terkait dengan hukum mandi Jumat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Hadis dengan lafaz pertama. Yang mana Nabi katakan, mandi di hari Jumat wajib bagi setiap yang sudah balik. Ini pendapat sebagian ulama rahimahumullah. Ini adalah pendapat sebagian dari ulama fikih. Mayoritas ulama fikih termasuk Imam 4. Semuanya berpendapat mandi Jumat sunnah. Mandi Jumat sunnah. Ini mazhab 4. Mereka tak katakan wajib. Apa dalilnya? Hadis dengan lafaz yang kedua. Kan lafaz kedua gimana? Siapa yang berwudu hari Jumat, maka itu yang nikmat. Tapi siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Tidak dikatakan lebih utama kalau wajib. Tidak dikatakan lebih utama kalau apa? Wajib. Itu dalil mayoritas ulama rahimahumullah. Bagaimana hadis yang pertama yang mengatakan wajib? Maka macam-macam yang disebutkan oleh mereka ya tentang tafsirnya. Tentang tafsirnya. Tapi yang paling kuat di antara tafsir ulama rahimahumullah adalah yang diwajibkan oleh Nabi itu orang yang memiliki keadaan khusus. Pada dasarnya adalah sunnah. Maksudnya gimana? Kata mereka, bagi yang memiliki, mohon maaf, bau badan yang luar biasa, baunya bukan harumnya, maka itu wajib mandi. Itu yang wajib. Adapun yang tidak, maka berdalil dengan hadis kedua, mandi lebih utama. Dari mana kita tahu? Ini mayoritas ulama berpendapat. Dari mana mereka tahu itu yang dimaksudkan? Yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tidak disebutkan oleh penulis. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana nasu yatanawabuna, kana nasu yantabuna al-jum'ata min manazilihim minal wa minal awali fayatuna bil aba wa yusibuhumul ghabar fayakhruju minhumur rih faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hada. Kata beliau adalah orang-orang di masa Nabi SAW, kalau hari Jumat, mereka semua keluar dari rumahnya, datang dari lembah-lembah seputar Madinah, karena dulu mesti kalau Jumat hanya di Masjid Nabawi.
Kalau sholat 5 waktu di tempat masing-masing. Ada juga yang sholat bersama Nabi, kemudian pergi sholat lagi ke kaumnya. Seperti yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah sholat isya bersama Nabi, dia sholat juga imami kaumnya. Maksudnya belum hitung sunnah, kaumnya hitung wajib. Tapi sholat Jumat, semuanya sholat di masjid jami, di masjid Nabi. Maka orang datang dari rumah mereka, dari lembah-lembah, datang dari jauh. Sehingga kata Aisyah, keluar dari mereka arif, bau yang tidak sedap, bau badan. Keluar dari mereka. Maka kata Rasulullah SAW kepada mereka, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hada." Seandainya kalian mandi untuk hari kalian ini. Apa kapan Nabi ucapkan ini? Ketika keluar apa? Bau yang tidak enak. Itu baru Nabi bilang, seandainya kalian mandi untuk hari kalian ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-amru bil ghusli yaumal jum'ati muakkadun jiddah. Iya. Maka perintah untuk mandi hari Jumat itu dikuatkan sekali kalau begini keadaannya. Karena ya di samping manusia akan terganggu, kan ini hari tajammu, hari yang berkumpul banyak orang. Ya, manusia akan terganggu, malaikat juga akan terganggu. Karena dalam hadis Nabi SAW bahwa malaikat akan terganggu dengan apa yang manusia juga terganggu darinya. Yang manusia juga terganggu darinya. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim, ini banyak hal yang ada bau itu Nabi tidak suruh ke masjid. Misal dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah berkata, "Man akala min hadhihi syajar," atau man akala minal basal wa thaw. Disebutkan namanya. Disebutkan juga dalam sebagian hadis bal qurra. Siapa yang memakan dari bawang putih, bawang merah, demikian pula qurra, daun semacam daun bawang juga yang ada baunya. Halayak robanna masjidana. Maka jangan dia mendekati masjid kami. Jangan dia mendekati masjid kami. Ini semua menunjukkan bahwa kalau kita ke masjid itu dalam keadaan bau badan, bau dari bekas makanan, itu semuanya dianjurkan untuk dihilangkan. Makanya ini sunnah yang dianjurkan bagi orang yang memiliki bau badan. Adapun bagi orang yang tidak memiliki bau badan, maka hukumnya adalah mandi lebih utama. Mandi lebih utama. Dan ini juga bagus karena dikompromikan dua hadis. Karena kita beramal dengan dua hadis. Kalau kita mengatakan wajib, berarti kita gugurkan hadis kedua. Kalau kita hanya mengatakan sunnah saja, secara mutlak, secara umum, maka kita gugurkan hadis yang pertama. Maka yang paling pertengahan adalah kita kompromikan. Wajib bagi memiliki bau badan yang sangat, dan sunnah bagi orang yang tidak memiliki bau badan yang tidak terlalu atau tidak terlalu keluar bau badannya. Ini kompromi tentunya yang bagus dari para ulama kita. Oleh karena itu, ana katakan tadi, Imam 4 berpendapat mandi Jumat itu sunnah mustahabbah goir wajib. Sunnah yang dianjurkan tidak wajib. Sunnah yang dianjurkan tidak wajib. Ini wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah, karena berikutnya itu sudah keluar dari masalah mandi, yaitu hukum baca Quran bagi orang yang sedang junub. Hukum baca Quran bagi orang yang sedang junub. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kalau ada yang bertanya langsung, boleh. Ini ada pertanyaan, mana yang lebih utama?
keluar berdakwah sampai 3 hari atau lebih dengan menuntut ilmu dan mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan bagaimana jika ada orang yang mengatakan keluar berdakwah beberapa hari dengan alasan mengajak orang sholat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau kita jawaban tidak langsung ya, dirinci. Kalau kita orang yang sudah belajar, memang sudah ahli berdakwah, kita punya basirah, kita punya ilmu. Karena syarat dari berdakwah itu harus kita punya ilmu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Iya, apa ayatnya? Siapa yang ingat lafaznya? Kayak agak samar. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi." Terus mana Ustaz Abdurrahman? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Baik. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ya sudah dakwakan, ini adalah jalanku. Saya mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Nabi SAW dan semua yang mengikuti Nabi, mengaku pengikut Nabi, maka dia akan berdakwah kalau dia di atas basir, di atas ilmu yang jelas. Dia paham apa yang dia mau dakwakan, dan dia paham kepada siapa yang dia dakwakan. Itu namanya di atas basir. Maka orang yang bertanya ini, kalau dia adalah orang yang berilmu, maka lebih utama baginya untuk berdakwah. Lebih utama baginya untuk berdakwah. Kalau dia sudah berilmu, kalau memang ada orang yang membutuhkan dan perlu dia keluar, kalau dia punya ilmu. Adapun kalau yang bertanya dia tidak punya ilmu, belum bisa baca kitab gundul, baca Quran belum beres, maka utama dia belajar. Dia selamatkan dirinya dan selamatkan orang-orang terdekatnya dulu. Karena itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Jangan dulu risau untuk umat, sementara kita sendiri Al-Fatihahnya kacau beleu. Tidak cocok. Jadi dilihat, ini penanya bagaimana? Berilmu atau tidak? Berilmu atau tidak? Iya, itu yang dilihat. Yang utama baginya adalah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian nanti yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Itu wallahu alam. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita bekerja sudah penuhi kewajiban kita, dalam kurung jaga toko kepada bos kita, terus ketika waktunya terima gaji, bos kita cicil gaji kita dengan alasan supaya gaji kita tidak cepat habis. Tapi itu kan hak kita, mau habiskan atau tidak. Iya. Iya, betul. Itu hak kita untuk menerimanya, karena kalau kita sudah bekerja, hak kita punya gaji. Cuman saya tidak tahu, siapa tahu memang bos kita dia memikirkan maslahat untuk kita sendiri. Iya. Kadang seorang bos itu kan ada yang menjadikan pegawainya seperti anak sendiri. Artinya dia kasihan, daripada sebentar dia berutang,
lebih baik saya kasih gajinya sedikit demi sedikit daripada dia berutang. Kan kadang kita melihat sebagian pegawai itu, dia ambil gajinya di awal bulan, tengah bulan sudah habis. Setelah itu dia berutang kanan kiri. Nanti bosnya juga yang repot bayarkan. Jadi siapa tahu bosnya itu kita hanya mengadukan seperti itu saja, tapi dia punya ada maslahat yang kita tahu dari kita. Jangan hanya bos tak kita adukan, jangan sampai kita juga kacau. Iya. Kadang pertanyaan seperti ini pertanyaan jebakan. Mau dikasih perdengarkan bosnya. Oh itu kan Ustaz bilang harus kasih semua. Enggak. Ya, karena saya juga banyak bergaul dengan orang yang punya banyak anak buah. Ya, karena kadang anak buahnya memang sudah berutang kanan kiri. Sehingga kontrakannya nanti utang lagi sama bosnya. Ya daripada begitu, kan kasihan. Padahal dia punya gaji. Maka dilihat masalah ini, siapa tahu bos tak ya punya pandangan di situ, ada maslahat, ada kebaikan yang dia inginkan, dia ingin kita baik, dia ingin kita tidak berutang, itu kan bagus bos yang seperti itu. Dia mau membantu kita. Iya. Jelas kita punya hak, silakan tuntut bos kita, jangan tuntut saya. Kalau saya bos kita, saya akan kasih langsung malam ini. Iya. Tapi tidak kerja besok. Ada pertanyaan di sini. Di tempat kerja ada musola dalam kantor. Dan di luar kantor juga ada masjid. Kepala kantor menyuruh saya sholat di musola agar mengimami orang kantor dalam sholat wajib. Mohon nasihatnya. Bagus begitu, alhamdulillah. Iya, lakukannya. Seperti itu yang terbaik daripada mereka sholat tidak ada imamnya, atau sholat masing-masing, itu kan masalahnya lebih besar. Masalahnya adalah lebih besar. Walaupun kalau kita ajak semuanya ke masjid, bagus juga. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, ketika mendapati imam sudah bangun dari ruku. Pada rakaat terakhir saya mengikuti imam. Setelah salam imam. Dia bilang ketika mendapati imam sudah bangun dari ruku pada rakaat terakhir. Saya mengikuti imam. Setelah salam imam, di sebelah ada yang ingin sholat berjamaah. Bolehkah saya gabung atau tetap sholat sendiri? Jadi kita sudah sholat imam. Sudah sholat bersama imam yang tadi. Salam, sebelah kita ada lagi yang berjamaah. Boleh kita gabung? Tidak boleh, kita kan sudah berjamaah. Kita sekarang sebagai masbuk sudah mulai sholat. Kalau sudah mulai sholat, tidak boleh kita membatalkan sholat. Tanpa udzur yang syar'i, seperti buang angin, seperti itu. Adapun hanya sekedar untuk mengikuti jamaah, kita sudah dapat pahala jamaah. Karena kita sudah dapat tadi imam. Dan ada pun yang diinginkan, kalau penanya inginkan, dia tanpa batalkan langsung ikut, maka salah. Maka tentunya salah, itu tidak ada tuntunannya. Orang yang sudah ikut sholat berjamaah, kemudian dia belum selesai, ada lagi yang berjamaah, dia ikut gabung. Salah. Tidak ada dari Nabi SAW lakukan hal yang seperti itu, demikian pula para sahabat. Yang boleh itu buat jamaah baru. Kalau sudah imam, selesai. Itu wallahu a'lam. Apakah wajib mandi ketika kita kencing? Mandi ikut keluar bersama kencing. Ini kasus baru. Tidak ada Pak mandi bisa keluar saat kencing. Atau kita berhubungan sambil kencing, sambil keluar mandi. Atau bagaimana? Nah, apa maksudnya ini? Siapa? Siapa ini yang punya pertanyaan? Karena ini kasus baru. Ada orang kencing keluar mandi.
Ini terus terang ini kasus baru. Biasanya orang kalau kencing yang keluar bukan mani tapi wadi. Atau perempuannya. Ada juga yang pernah saya dapati perempuan. Dia digauli oleh suaminya, buang di dalam. Tidak keluar-keluar maninya, tapi saat kencing keluar maninya. Sudah dia mandi. Sudah dia mandi tadi perempuan ini. Tapi saat kencing, ternyata mani tadi suami yang masuk, baru keluar saat kencing. Nah, kalau itu kasusnya, tentunya tidak wajib mandi. Karena itu adalah mani yang tadi, bukan mani baru. Tapi kalau kasusnya langsung tidak ada angin, tidak ada apa-apa, langsung ada kencing, ada mani. Mani itu kan keluarnya lain. Dia keluar terpancar kuat. Kalau dia sudah keluar, maka badan akan futur, akan lemas badannya. Itu kan ada ini. Tapi wallahualam apa yang dimaukan oleh penanya, wallahualam. Ustaz, bagaimana jika kita Masya Allah. Coba baca Pak Haji. Kita bisa gitu? Tidak bisa, coba. Anak muda. Tidak bisa juga. Wah, Masya Allah. Ini tulisan Masya Allah. Iya. Kita simpan saja dulu. Daripada kita pusing membacanya. Baik, pertanyaan berikutnya. Sahkah sholat ketika ada luka di badan dan terus mengalir darahnya? Sah. Karena darah yang keluar dari badan tidak membatalkan sholat. Apalagi pendapat mayoritas yang mengatakan darah manusia tidak najis. Darah manusia tidak najis. Walaupun ada yang mengatakan darah manusia najis. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Cuman yang kuatnya darah manusia, darah Adam tidak najis. Karena Nabi SAW saat beberapa orang sahabat terluka di perang Uhud, itu dimasukkan di masjid. Darahnya mengalir. Kalau seandainya darah manusia najis, maka tentunya tidak boleh dimasukkan ke masjid karena akan menajisi masjid. Jadi sholatnya sah. Sholatnya sah. Wallahualam. Apakah dosa berbohong? Apakah dosa berbohong bisa diganti dengan cara bersedekah? Dosa berbohong bisa diganti dengan cara bersedekah? Tidak. Dosa berbohong itu diganti dengan tobat. Dosa berbohong diganti dengan tobat. Itu wallahualam. Apa hukumnya menggunakan smile atau stiker yang menyerupai makhluk bernyawa disertai dengan kata candaan yang biasa digunakan pada saat chattingan atau WhatsApp? Kalau itu dari foto orang, maka haram. Tidak boleh. Pelanggaran yang pertama menggambar. Pelanggaran yang kedua adalah memperburuk ciptaan Allah yang sempurna. Karena kadang mereka ubah bentuknya. Mereka ubah bentuknya. Kalau itu yang dimaksudkan, tidak boleh. Kalau yang dimaksudkan itu yang kepala kuning, yang itu tidak ada masalah karena tidak ada orang hidup seperti itu. Tidak ada orang hidup seperti itu. Tidak masuk. Kalau itu yang dimaksudkan, jadi dilihat keadaannya wallahualam. Bagaimana aturan qasar sholat dalam perjalanan? Aturannya mudah sekali.
Pertama, dalam jamak boleh takhir, boleh takdim. Ini untuk zuhur asar, maghrib isya. Boleh kita sholat majukan asar di waktu zuhur, yaitu zuhur dulu baru asar, dan boleh kita mundurkan zuhur di waktu asar, zuhur dulu baru asar. Itu namanya jamak takhir kalau ini. Kalau yang pertama jamak takdim. Demikian pula maghrib. Boleh kita majukan isya di waktu maghrib, maghrib dulu baru isya. Boleh juga kita akhirkan maghrib di waktu isya, maghrib dulu baru isya. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam safar itu boleh jamak qasar. Jadi di samping takdim ta'khir boleh qasar. Qasar artinya 4 jadi 2. Yang 4 saja. Adapun yang 3 tetap. Yang 4 jadi 2. Jadi kalau kita jamak zuhur asar, berarti zuhur 2, asar 2. 2 kali salam. Maghrib isya berarti maghrib 3, isya 2. Itu yang dimaksudkan hukumnya secara singkat. Hukumnya secara singkat, wallahu a'lam. Ustaz minta penjelasannya, kenapa dakwah salafi lebih condong ke madhab Hambali? Siapa bilang? Bahkan banyak dakwah salafi yang condong ke madhab Imam Syafi'i. Itu sekedar isu saja, orang isukan. Antum tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak pendapatnya sesuai, padahal Hambali dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Hambali. Tapi banyak pendapat Syafi'i yang diambil. Karena memang Imam Syafi'i adalah di samping beliau imam madhab fikih, beliau juga dalam muhaddits. Imam Syafi'i keunggulannya. Dan kenapa madhab Syafi'i lebih banyak yang kuat? Karena pendiri madhab ini, Imam Syafi'i sendiri, dia berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi ini baku terikat. Tidak bisa dibedakan bilang madhab Hambali, madhab Syafi'i. Ini Imam Ahmad tidak tahu fikih belum bilang, kecuali setelah kenal Imam Syafi'i. Jadi fikihnya Hambali itu juga dari Syafi'i. Kan begitu. Jadi ini baku terikat. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Abu Hanifah karena meninggal duluan di Kufah, tidak ketemu. Cuman Imam Syafi'i bertemu dengan murid terpercayanya Imam Abu Hanifah. Jadi dia berguru di situ. Ini Imam Syafi'i mengumpulkan 4 madhab. Makanya pendapatnya kebanyakan kuat. Kecuali dalil yang belum pakai, kadang ada dalil yang dipakai mungkin dhaif, atau dalil yang belum pegang adalah umum sehingga lebih dikuatkan yang menyelisihinya. Kalau dibilang dakwah salafi lebih condong ke Hambali, salah. Itu salah besar. Itu orang yang tidak tahu hakikat dari uraian fikih dalam madhab, dalam terkait dengan orang-orang yang menyandarkan dakwanya kepada dakwah apa? Salafi, dakwah Nabi SAW. Karena dakwah salafi ini bersandar kepada hadis. Iya. Siapapun imamnya, yang penting berdalil dengan hadis yang kuat, itu yang dipegang. Itu yang dipegang. Bukan hanya bilang madhab Hambali. Bukan. Salah kalau seperti itu. Salah kalau seperti itu. Wallahu a'lam. Oh baik, darurat ini Pak ya. Baik. Katanya sebelum jima, apakah disunahkan suami istri baca doa? Iya. Dia baca bismillah. Kalau tidak nanti jinnya berserikat. Sunnah paling sedikit baca bismillah sebelum mencampuri istri. Demikian pula istri. Dan sunnah kalau bisa baca yang lebih panjang. Allahumma jannibna syaitan wajannibis syaitan mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang apa yang engkau berikan kepada kami berupa rezeki. Kalau ada anak nanti jadi keturunan dari berhubungan itu. Sunnah membacanya. Sunnah membacanya. Silakan Pak.
Baik. Ada pertanyaan dari jemaah yang langsung, apakah saat kita mandi junub kemudian kencing, apakah harus ulang mandinya atau tidak? Tidak perlu. Cuman dalam madzhab Syafi'iyah katanya disebutkan, dan itu juga yang benarnya, dan itu lebih hati-hati. Kalau kita kencing saat mandi, sunnah di wudu, berulang lagi wudunya. Karena wudu yang pertama tadi itulah batal. Itu batal. Walaupun ada juga sebagian ulama mengatakan enggak. Selama dia masih lanjut mandi junub. Mandi junub ini kan mengangkat hadas besar. Maka otomatis hadas kecil juga terangkat. Cuman lebih hati-hati, memang ini pendapat dari Syafi'iyah. Wudu lagi setelah kalau mau sholat. Seperti itu. Allah alam. Oh kita Pak. Kita terakhir kita. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, berarti terakhir ini ya. Karena kalau Bapak selalu penutup, karena selalu 3. Baik. Baik Pak. Baik, Masya Allah, 3 ya. Ya, beliau memang selalu suka pertanyaan 3. Pertanyaan beliau yang pertama, ada orang biasanya kalau sudah malam Jumat, malam Jumat, kita sunnah Rasul dulu. Maksudnya mendatangi istri. Itu maksudnya. Apa dalilnya? Tidak ada, Pak. Iya, memang hari Jumat adalah hari terbaik. Dianjurkan kita mandi seperti mandi junub, tapi bukan berarti kita harus junub dulu. Disunahkan mandinya seperti mandi junub, yaitu wudhu sempurna, kemudian menyiram. Itu maksudnya. Bukan disunahkan junub di hari Jumat. Kasihan, gimana yang tidak punya istri? Apakah dia harus berhubungan dengan tangannya? Kan tidak cocok. Atau dia sengaja tidak baca surat ayat kursi supaya mimpi sebentar. Kan tidak cocok. Makanya di dalam hadis dikatakan manitasala yaumal jum'ati guslul janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, bukan mandi dari junub. Ini yang salah paham. Memang hari Jumat adalah hari terbaik. Hari terbaik, tidak diragukan. Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari yang paling baik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Tapi bukan berarti kita katakan, Jumat berkah dulu. Iya, tidak bisa dikhususkan. Tidak bisa dikhususkan. Tapi siapa yang mau melakukannya? Dia mau sekalian mandi Jumat sekaligus mandi junub, tidak ada masalah. Cuman hadis khusus tidak ada. Bahkan orang-orang yang mengatakan sedekah Jumat adalah sedekah berkah, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Cuman dalil mereka, bukan dalil sebenarnya. Ibnu Qayyim, beliau yang mengatakan sedekah Jumat itu berkah. Kenapa? Belum ambil pendalilan bahwa hari Jumat adalah hari terbaik. Tapi bukan berarti harus hari Jumat baru kita bersedekah. Setiap hari malaikat turun. Dari hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, ini lebih cocok. Kata Nabi SAW, ma min yaumin asbaha fihil ibad
illa wa malakan yanzilan. Tidak ada satu hari pun, setiap hari, yang seorang hamba itu masuk di waktu subuh, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Satunya bilang, Allahumma ati mumfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang bersedekah ganti. Yang satunya bilang, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang-orang yang tidak bersedekah kehancuran pada hartanya. Ini setiap hari, bukan hanya hari Jumat. Makanya tidak ada dalil yang mengkhususkan sedekah hari Jumat. Cuman kalau juga ada orang bersedekah hari Jumat, maka dia sedekah hari yang terbaik dari matahari terbit padanya. Ini yang pertama, Pak. Pertanyaan Bapak yang kedua tentang apa tadi? Usolli. Dari mana ini asalnya? Tidak ada asalnya. Itu lafaz usolli, itu lafaz bid'ah. Pertama salahnya karena dia lafazkan. Yang kedua karena dia buat lafaznya. Sementara Nabi SAW katakan hanya yang sahih dari Nabi. Hadis Umar bin Khattab, kalau datang dari selain Umar, Pak, dhaif. Umar bin Khattab dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW hanya katakan innamal amalu binniyah. Amalan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini saja yang sahih. Yang menunjukkan wajib kita berniat. Adapun lafaznya tidak ada sepotong pun dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, ucap selamat Pak ya, kepada orang-orang kafir. Kita enggak boleh. Nabi SAW bersabda, la tabda'u bihim bisalam. La tabda'u alaihim bisalam. Jangan memulai ucapan selamat kepada mereka. Tapi kalau mereka ucapkan kepada kita, maka katakanlah wa alaikum. Gitu saja. Itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, ucapkan wa'alaikum atas kalian juga. Jangan bilang wa'alaikumussalam. Karena kadang mereka akan ucapkan assalamu alaikum. Kita mendengar akan samar. Kita kira assalamu alaikum. Tapi ternyata dia ucapkan assalamu alaikum. Artinya kebinasaan atas kalian. Makanya kita bilang wa'alaikum atas kamu juga. Jangan bilang wa'alaikumussalam. Wah, berarti atas kalian keselamatan. Sementara dia mendoakan apa? Kebinasaan. Jadi jangan memulai. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia ucapkan juga wa'alaikum atas kalian juga. Itu wallahu a'lamu. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang dengan pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.